Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Arif Rahman Jalal, Devi Permatasari, dan Dea Arifia Fitri. Kami akan menjelaskan tentang osiloskop digital. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian osiloskop dan cara kalibrasi osiloskop. Pengertian osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur elektronika yang berfungsi memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari. Osiloskop dilengkapi dengan tabung sinar katodik. Peranti pemancar elektron memproyeksikan sorotan elektron ke layar tabung sinar katodik. Sorotan elektron membekas pada layar. Suatu rangkaian khusus dalam osiloskop menyebabkan sorotan bergerak berulang-ulang dari kiri ke kanan. Pengulangan ini menyebabkan bentuk sinyal kontinu sehingga dapat dipelajari. Sebelum menggunakan osiloskop, perlu dilakukan kalibrasi untuk mendapatkan hasil pengukuran yang tepat. Proses kalibrasi dapat dilakukan dengan: yang pertama, siapkan osiloskop beserta probe. Yang kedua, pastikan osiloskop sudah terhubung dengan sumber daya listrik. Selanjutnya, pasang probe pada salah satu channel yang akan dikalibrasi. Selanjutnya, tekan tombol on. Posisikan sinyal pada titik 0 VPP. Pasang ujung probe pada titik kalibrasi dan baca nilai VPP yang tertara pada titik kalibrasi dan cocokkan dengan hasil pembacaan. Putar potensiometer pada volt per div untuk mengatur amplitudo. Ketika amplitudo hasil pembacaan sudah sama dengan nilai VPP pada titik kalibrasi, maka osiloskop sudah siap digunakan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dea Arifia Fitri, NIM A1C3-19010. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan fungsi dari tombol-tombol yang ada di osiloskop digital. Tombol yang berada di osiloskop digital tidak sebanyak yang ada di osiloskop analog. Baiklah, yang pertama itu ada tombol power, berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan osiloskop. Kemudian yang kedua ada tombol minus atau on off untuk menampilkan menu pengaturan gelombang. Kemudian yang ketiga ada universal knob, berfungsi untuk mengatur intensitas dan pencahayaan. Yang keempat ada tombol function minus. Nah, tombol function minus ini terdiri dari 5. Yang pertama ada kursor untuk masuk ke menu fungsi pengukuran sensor. Yang kedua ada EQR untuk menampilkan mode dan warna layar. Yang ketiga ada safety call untuk menyimpan gelombang yang tampil. Yang keempat ada measure, berfungsi untuk mengatur voltage, time, dan delay. Yang kelima ada display untuk mengatur penerangan, format gambar, format layar, menu display, dan keterangan layar. Kemudian ada tombol yang kelima, default setup. Tombol ini berfungsi untuk mengatur kembali ke pengaturan awal. Yang keenam ada tombol help. Tombol ini berfungsi untuk menampilkan informasi bantuan. Yang ke-7 ada tombol single untuk mode 1CH. Kemudian selanjutnya ada tombol run atau stop, berfungsi untuk menjalankan dan memberhentikan gelombang. Yang selanjutnya ada tombol auto untuk mengaktifkan fungsi pengaturan waveform auto. Osiloskop secara otomatis akan menyesuaikan basis time horizontal, skala vertikal, dan mode pemicu sesuai dengan sinyal input untuk membentuk gelombang ditampilkan dalam keadaan sempurna. Selanjutnya ada tombol trigger control area, berfungsi untuk mengatur
agar data dan frekuensi tepat terbaca. Selanjutnya ada tombol exit track terminal, berfungsi untuk keluar dari trigger. Kemudian ada tombol CH input terminal untuk memasang probe CH1 dan CH2. Kemudian ada tombol print untuk memberi perintah print. Ada tombol USB host interface untuk memasang USB pada komputer atau print. Ada tombol push zoom untuk mengatur time per div. Kemudian ada tombol horizontal menu, berfungsi untuk membuka menu kontrol horizontal di mana kita dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi sapuan penundaan dan mengubah mode gelombang antara penyimpanan lama dan penyimpanan normal. Selanjutnya ada tombol push zero, berfungsi untuk memodifikasi posisi pemicu untuk pemicu akan bergerak ke kiri atau ke kanan relatif ke bagian tengah layar saat kita mengatur knob. Selanjutnya ada tombol push variable untuk mengatur volt per div. Ada tombol mid untuk mengaktifkan fungsi matematika yang mencakup 5 operasi, yaitu menambahkan, mengurangi, mengalihkan, membagi, dan menjiplak. Kemudian ada tombol ref untuk mengaktifkan fungsi gelombang yang telah disimpan. Dengan mengingat bentuk gelombang yang telah disimpan sebelumnya, kita dapat membandingkan dengan bentuk gelombang saat ini untuk menentukan kegagalan rangkaian. Kemudian ada tombol CH1. CH1 ini berfungsi untuk menampilkan bentuk gelombang saluran 1 atau channel 1. Kemudian ada CH2 untuk tampilan bentuk gelombang saluran 1 atau channel 1. Nah, itu saja tombol-tombol dalam osiloskop digital. Selanjutnya yaitu osiloskop adalah alat ukur elektronik yang dapat memetakan atau memproyeksikan sinyal listrik dan frekuensi menjadi gambar grafik agar dapat dibaca dan mudah dipelajari. Dengan menggunakan osiloskop, kita dapat mengamati dan menganalisa bentuk gelombang dari sinyal listrik atau frekuensi dari suatu rangkaian elektronika. Pada umumnya, osiloskop dapat menunjukkan grafik 2 dimensi dengan waktu pada sumbu Y dan tegangan pada sumbu Y. Osiloskop banyak digunakan pada industri-industri seperti penelitian, sains, energi, medical, dan teknokomunikasi. Saat ini terdapat 2 jenis osiloskop, yaitu osiloskop analog dan digital. Selain fitur-fitur dasarnya, kebanyakan osiloskop juga dilengkapi dengan alat penggunaan yang dapat mengatur frekuensi, amplitude, dan karakteristik gelombang sinyal listrik. Secara umum, osiloskop dapat mengatur karakteristik dan yang terbentuk yang berbasis waktu, yaitu time, dan juga karakteristik yang berbasis tegangan atau volt. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai laporan kelompok kami pada laporan osiloskop digital. Pada laporan kali ini bertujuan untuk menentukan fungsi-fungsi dari menu dan submenu osiloskop digital, lalu dapat mengkalibrasi osiloskop digital tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengukur tegangan DC dengan osiloskop dengan mengukur frekuensi AC, serta dapat menggambarkan kurva Lissajous dengan osiloskop digital. Komponen dari adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada saat praktikum ini adalah osiloskop digital, power supply, generator analog function generator, dan kabel penghubung. Sebelum melakukan praktikum, ada baiknya kita melakukan pengkalibrasian alat dengan cara yang sudah dijelaskan pada laporan kami. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan saya, yaitu mengukur tegangan dari tegangan DC. Baik teori maupun praktek, kita sama-sama menggunakan volt per div dan time per div yang sama, yaitu 2 volt per div, dan time per divnya yaitu 2 mF. Pada teori, kita mendapatkan V power supply-nya. Selanjutnya kita mengukur tegangan dengan menggunakan 3 voltmeter atau 3
support atau 3 volt power supply. Yang pertama yaitu 3 volt, 6 volt, dan 12 volt. Pada 3 volt, pada teori kita mendapatkan nilai VPP-nya yaitu 2,8 volt. Sedangkan pada prakteknya kita mendapatkan nilai 2,88 volt. Nah, pada 6 volt kita mendapatkan volt VPP-nya yaitu 5,2 volt. Sedangkan pada praktek kita mendapatkan nilai 5,20 volt. Sedangkan pada 12 volt kita mendapatkan VPP-nya sebesar pada teori kita mendapatkan 10,4 volt, sedangkan pada praktek kita mendapatkan 10,48. Nah, adapun gelombang yang dihasilkan dari 3 jenis power supply tersebut yaitu pengukuran tegangan AC. Nah, pada pengukuran tegangan AC ini kita menggunakan volt atau power supply yang sama juga seperti pada pengukuran yang sebelumnya, yaitu kita menggunakan 3, 6, dan 12, di mana kita menggunakan output dan volt per dip serta time per dip yang sama juga, baik teori maupun praktek. Sedangkan frekuensinya yang berbeda-beda. Yang pada 3 volt kita menggunakan 100, sedangkan 6 volt kita menggunakan 400, dan 12 kita menggunakan 600. Nah, dari percobaan ini dapat kita lihat hasilnya bahwa kita dapat mencari hasil dari VPP, VP, VFF, dan periodenya. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai kurva Lissajous, di mana pada channel 1 kita menggunakan diff 0,5 diff. Outputnya yaitu 1,2 volt. Sedangkan volt per dipnya 2 volt per dip, dan time per dipnya yaitu 5 amperes, dan dengan frekuensi 100 kita mendapatkan hasil bahwa PVP-nya 1,2 volt dan VP-nya 0,6 volt, dengan FF yaitu 0,42 volt dengan periode 0,01 second. Selanjutnya pada channel 2 kita menggunakan diff yaitu 5 diff, sedangkan outputnya yaitu 10 volt. Sedangkan volt per dip dan time per dipnya kita akan sama menggunakannya. Time per dipnya yaitu 2 volt per dip dan 5 per second. Kita mendapatkan di sini frekuensi 2 Hz dengan VPP yaitu 10 volt dan VP 5 volt, VEF yaitu 3,53 volt dan periodenya 0,62 second. Dari hasil pengukuran tadi kita mendapatkan bentuk gelombang Lissajous yaitu 22 derajat dan 30 derajat, sehingga dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan frekuensi berpengaruh pada bentuk gelombang. Jadi gambar dari gelombang Lissajous ini tergantung pada frekuensi, sehingga frekuensi tersebut dapat membentuk gelombang. Nah teman-teman, semakin besar skala vertikal yang digunakan, maka amplitudo gelombang yang tampak semakin kecil. Begitupun sebaliknya, semakin kecil skala vertikal yang digunakan, maka amplitudo yang tampak akan semakin besar. Dan juga semakin besar skala horizontal yang digunakan, maka panjang gelombangnya akan semakin kecil. Begitupun dengan sebaliknya. Setelah melakukan pengukuran pada praktik ini, di mana tegangan maksimal dapat dicari dengan jumlah diff amplitudo yang ditunjukkan pada layar osiloskop dikali dengan skala vertikal yang digunakan. Dapat kita lihat hasilnya atau VRV maksimal merupakan berubah-ubah. Lain halnya dengan periode tegangan yang dapat
dilihat dari panjang gelombang yang ditentukan dikali dengan skala horizontal, ternyata jumlah periode akan tetap tidak berubah. Perubahan skala horizontal yang diubah pada osiloskop tidak akan mempengaruhi periode dari suatu tegangan AC sehingga mempengaruhi periode dari suatu tegangan AC sehingga mempengaruhi frekuensi untuk tidak berubah juga. Di sini, frekuensi berbanding terbalik dengan frekuensi yang terbentuk. Ketika frekuensi berbentuk terbalik dengan gelombang yang terbentuk, ketika frekuensi yang terbentuk semakin besar, maka gelombang yang terbentuk semakin rapat, dengan artian berhubungan terbalik dengan rumus, yaitu rumus V lambda sama dengan V per M. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada laporan kami, yaitu laporan osiloskop digital. Sekian.